teman-teman, semangat, semangat, semangat. Selamat datang di channel Astuti Jewelry. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada subscriber yang sudah setia menonton channel Astuti Jewelry. Semoga apa yang kami sharingkan kepada teman-teman memberikan manfaat ya untuk teman-teman semua. Dan pada kesempatan kali ini ya saya akan berbagi informasi ya kepada teman-teman. Siapa tahu ada yang ingin tahu juga ya bagaimana saya memulai bisnis perhiasan mewah ini ya. Dengan teman-teman mungkin yang sudah menonton video-video saya sebelumnya ya, memang saya benar-benar berangkat dari memulai bisnis perhiasan ini tanpa modal ya, jadi bondo nekat. Nah seperti itu teman-teman ya. Jadi apa saja ya, bagaimana saya mempersiapkan ya untuk saya bisa memulai bisnis ini tanpa banyak uang ya, dengan banyak sekali keterbatasan dan finansial yang saya punya. Jadi pertama yang saya lakukan yaitu memang saya sudah melakukan dahulu ya dengan memasarkan produknya dulu. Saya belajar tentang produk ya, dan memasarkan, menjual kepada pelanggan-pelanggan, kepada customer ya, atau orang-orang yang sudah kebiasaan membeli perhiasan ini ya, karena memang sebelumnya saya sudah ibaratkan bisa dikatakan maklar ya, jadi atau kerja ya sama orang juga karyawan, nah seperti itu. Jadi begitu saya masuk ya menjadi ingin membentuk bisnis ini sendiri ya, mempunyai sendiri ya, saya dengan seadanya ya. Jadi dimulai dengan apa yang saya bisa ya, saya dengan membuka yang kecil dulu ya. Jadi seperti saat ini pun reparasi, nah dulu pun reparasi saya membawa, nah saya kerjasama dengan orang, nah seperti itu. Dan itu pun juga saya lakukan walaupun tipis sekali saya punya hasil, nah seperti itu. Dan yang langkah kedua yaitu dengan saya membeli alat-alat ya, alat-alat sendiri satu demi satu saya kumpulkan, nah seperti itu, sehingga saya punya alat dan saya mengajak ya, jadi orang-orang yang ahli di bidang perhiasan ya, pembuatan atau teknisi tukang ya, pertukangan, jadi tukang yang bikin rangka, tukang yang ahli di di plating ya, reparasi, nah seperti itu saya rekrut ya mereka untuk bergabung dengan saya. Dan itu pun dengan tidak langsung banyak ya teman-teman ya, jadi satu nah seperti itu. Jadi akhirnya saya bisa mengajak beberapa tukang dan beberapa tukang untuk reparasi dan tukang rhodium, nah seperti itu. Dan yang terus saya lakukan yaitu ya memang saya memulai, dan memang kita harus memiliki kejujuran ya teman-teman dalam bisnis seperti ini. Jadi tanpa itu ya, tanpa kita memberikan pelayanan dan kejujuran dan niat baik, memang kita akan sulit ya bagi kita ini kayak seperti saya ya. Jadi harus itu yang utama. Nah, dan saya lakukan itu terus. Nah tapi sampai ya akhirnya saya bisa memiliki beberapa alat yang lengkap. Nah jadi semua saya punya. Yang dulu saya masih harus, saya punya satu, yang belum saya punya saya harus pergi ke tempat orang dengan repot sekali ya, karena kita menunggu, karena memang barang seperti ini tidak bisa kita langsung lepas kepada orang yang baru ya, karena memang resikonya sangat besar sekali. Jadi seperti itulah ya, jadi memang agak repot sekali ya kalau kita memang memulai dengan yang kecil, tapi itu tidak ada masalah sambil kita mencari pengalaman. Dan memang keadaan kita yang memang tidak ada ya, jadi tidak ada masalah, kita lakukan dengan senang hati, jangan dibuat beban atau karena kita tidak bisa ya langsung sesuai dengan apa yang kita inginkan langsung sempurna. Nah seperti itu kan belum ya, kecuali kita memang orang yang sudah lahir langsung kaya, yang beda ya. Kalau kita ini orang merintis begitu ya, kita memang harus happy ya dalam melakukan segala hal yang kita mau akan lakukan. Jadi kalau kita ingin semuanya lengkap, semua ada ya, kita nggak akan melakukan apa-apa. Kita hanya sebagai penteori saja ya, jadinya nggak akan
terrealisasi apa yang kita akan wujudkan, seperti itu yang saya lakukan. Nah, dan saya juga bekerja sama juga ya dengan pertama awalnya ya mungkin dengan toko-toko lain atau mungkin toko-toko yang tidak punya kerjaan. Nah, seperti itu. Nah, saya ambil kerjasama mana barangnya yang mungkin bisa kita kerjakan ya untuk memberikan pelayanan ke mereka, karena pasti kalau toko-toko itu kan banyak juga reparasi yang memang tidak mempunyai tukang sendiri, jadi kita bisa ke sana juga kerjasama. Nah, seperti itu. Jadi banyak hal yang bisa kita kerjakan, jadi kita tidak kekurangan kita ini jangan sampai menghentikan langkah ya. Jadi kita terus saja lakukan sebisa kita. Yang penting, yang paling terpenting itu bagaimana kita memberikan pelayanan kepada customer ya, menjaga kepercayaan itu di atas segala-galanya. Nah, itu sudah nomor 1 bagi saya. Oke teman-teman ya, itulah sharing saya seputar bagaimana saya memilih mempersiapkan ya perhiasan yang tidak ada menjadi ada sedikit-sedikit ya. Jadi sekarang juga saya sudah memulai dengan buka toko ya, walaupun tokonya itu toko kecil, sudah saya mulai, sudah ada beberapa pajangan perhiasan yang sudah dari kita buat sendiri juga. Nah, itu. Jadi kalau teman-teman ingin tahu ya di mana toko kecil saya berada di Bali ya, mungkin teman-teman dari Jawa atau di luar Bali ya. Jadi toko kami berada di Jalan Tukat Gangga nomor 26A Denpasar, Bali. Jadi nanti teman-teman bagi yang dari luar Bali ya bisa info kepada saya atau WA ya kepada saya. Dengan senang hati ya teman-teman bisa mampir ke Bali. Dan bagi teman-teman yang berada di Bali juga bisa ya, setiap saat bisa datang ya. Kami buka dari jam 9 pagi sampai jam 5 ya. Kalau dulu sebelum corona itu sampai jam 8 ya, tapi sekarang sudah jam 5 kita sudah tutup. Dan bagi teman-teman semua yang punya permintaan ya, apa yang mungkin ingin teman-teman ketahui seputar perhiasan, monggo ya, silahkan komen di bawah. Nanti saya akan saya akan bagikan kepada teman-teman ya, kalau saya bisa. Kalau tidak bisa saya akan jadikan PR dan saya akan tanyakan yang lebih ahlinya lagi ya, agar teman-teman senang dan bisa mendapatkan apa yang kita bagikan itu ada efek ya untuk kehidupan teman-teman semua. Oke teman-teman, itulah berbagi tips saya bagaimana saya memulai usaha perhiasan jewelry, perhiasan fine jewelry ya, yang harganya ada yang membuat orang itu menjadi pemikiran wah kok mahal. Nah, seperti itu ya. Oke teman-teman, jangan lupa di subscribe dan di like ya, agar saya terus semangat untuk membuatkan video-video seputar perhiasan. Sampai ketemu di video berikutnya. Semangat, semangat, semangat.